Hai guys, ketemu lagi bersama Line Cinema. Kali ini kita akan meringkas sebuah film berjudul Lost Bullet 2. Sedikit info film ini menceritakan tentang seorang polisi yang menghabisi saudara teman di kesatuannya. Oke guys, jangan kebanyakan bacot, mari kita simak saja ringkasan filmnya. Di awal cerita kita diperlihatkan oleh seorang pria yang sedang terbaring di tempat tidur. Ia adalah seorang anggota polisi yang bernama Lino. Lino ini baru saja mengalami luka tembak di saat bertugas. Tak lama teman satu timnya pun datang, yaitu seorang perempuan yang bernama Cici. Kemudian Cici menanyakan bagaimana tersangka yang sudah Lino borgol di dalam sebuah rumah. Cici pun bilang kalau ia telah lolos dan dalam pelariannya ia membunuh adikmu, ungkap Cici. Mendengar itu pun Lino menjadi marah. Cerita maju ke beberapa hari kemudian di mana Lino sudah baikan, dan terlihat di depan sebuah toko Lino membuntuti seorang wanita. Namun wanita itu sepertinya tahu kalau sedang diikuti. Wanita itu ternyata adalah istrinya Areski. Areski itulah yang menembak adiknya Lino. Berharap dengan membuntuti istrinya ia bisa menemukan Areski. Kemudian istrinya Areski mendatangi Lino, dan berkata kalau ia tidak akan kembali lagi karena dia sudah meninggalkan aku dan anaknya. Sewaktu di persimpangan jalan, Lino dihadang oleh sebuah mobil polisi dan ternyata itu adalah Cici dan Robert. Cici tahu kalau Lino ini sedang mengikuti istrinya Areski. Engkau jangan sampai membuatnya menjadi takut dan cemas atas perbuatanmu, ujar Cici. Kembalilah ke rumah dan beristirahat, biarlah kami yang menangkap Areski, ujar Cici kepada Lino. Terlihat dua orang polisi di dalam mobil sedang memperhatikan rumahnya Areski. Tak lama datang sebuah mobil dan berhenti tepat di depan mobil kedua polisi barusan, dan ternyata itu adalah Lino. Sedangkan di dalam rumah, istrinya Areski sedang duduk menghisap rokok dan bersantai. Lalu kedua polisi tadi pergi karena mereka mendapatkan laporan bahwa ada kejadian di tempat lain. Tiba-tiba Lino melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan di depan rumah Areski. Tiba-tiba dua orang bertopeng masuk dan mengejar istrinya Areski yang bernama Nina, namun dengan cepat Nina bersembunyi di dalam kamar. Untunglah ada Lino di depan rumah sehingga Lino masuk dan menyelamatkan si Nina dari kejaran para penjahat itu. Tak lama kemudian polisi pun datang, dan Lino pun dimintai keterangan oleh Cici si polisi wanita ini. Lino pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama Cici pun membebaskan Lino dan memberikan kunci mobil kepada Lino. Dan Lino pun langsung pergi ke gudang polisi untuk menghampiri mobilnya yang telah lama ditaruh di dalam gudang kepolisian itu. Setelah melepas rindu Lino sama mobilnya, ia langsung membuka kap mesin dan memeriksa apakah mobilnya masih bisa dipakai atau tidak. Kemudian Lino pun masuk dan mempersiapkan diri dan mempersiapkan senjatanya. Tak lama Cici dan pasukannya pun datang, sepertinya mereka ingin mengejar penjahat. Lino dan Cici pun langsung tancap gas untuk berburu. Aksi kejar-kejaran di jalan raya pun terjadi, nampak mereka sedang mengejar mobil sedan Audi berwarna hitam. Setelah beberapa menit akhirnya mobil Audi berwarna hitam itu bisa dilumpuhkan, ternyata itu adalah mobil pengedar obat bius. Lalu mereka kembali ke markas. Cici pun mencoba merayu Lino untuk mengajaknya minum bir, namun tak lama istri Lino pun datang menjemput dan patah hatilah si Cici. Cerita maju di mana sekelompok penjahat yang di mana di sana terdapat dua polisi korup yang sedang bekerja sama dalam peredaran obat bius. Sebenarnya si Lino ini memang mau dibikin mati oleh bos obat bius ini. Kemudian seorang polisi menelpon Lino untuk bertemu di sebuah gudang, namun itu hanya tipuan saja.
Keesokan harinya Lino pun datang ke gudang itu, tiba-tiba ia bertemu Marco, dan langsung saja Lino mengejar dan melumpuhkannya, lalu Marco dibawa ke kantor polisi. Sesampainya di kantor, kepala polisi pun langsung menemui Lino. Ternyata Marco ini adalah saksi di mana ia dulu adalah temannya Areski yang selama ini dicari oleh Lino. Dan Marco ini sedang dalam perlindungan saksi. Lalu Lino merasa dibohongi karena ia selalu mencari Marco, nah kebetulan sekali ia bertemu di gudang. Lalu Victoria kepala polisi pun bertanya dari mana engkau mengetahui kalau Marco berada di gudang persembunyian itu? Lalu Lino menjawab ada seorang informan wanita yang memberitahukanku. Lalu Marco menyeletup, katakan saja yang sebenarnya karena Lino berhak tahu apa yang sebenarnya yang sedang terjadi. Kemudian Victoria menceritakan yang sebenarnya. Seorang bos mafia bernama Alexander Rez yang menginginkan engkau mengerjakan pekerjaan kotornya agar seperti terlihat balas dendam antara dirimu dengan Alerkis. Jika Rez terlibat dari awal mengapa engkau tak mengizinkanku menangkapnya? Karena bukti tidak cukup kuat tanpa kita menangkap Areski terlebih dahulu. Makanya salah satu saksi yaitu Marco ini, aku tahan sampai Areski tertangkap, dengan begitu kita akan mudah menangkap Alexander Rez. Ternyata Victoria ini sudah membuat kesepakatan dengan Marco. Marco meminta Victoria untuk membebaskannya namun Victoria menolaknya. Di halaman kantor terlihat kalau Lino sedang galau memikirkan masalah ini, sepertinya ia ingin melakukan semuanya dengan caranya sendiri. Lino pun menuju mobilnya untuk memakai rompi dan mengambil sebuah granat. Tak lama kemudian datanglah 3 orang polisi lain, di mana 2 diantaranya polisi korup yang menjadi kaki tangan Alexander Rez. Tujuan mereka ke kantor Victoria adalah untuk membawa Marco yang diperintahkan oleh Alexander Rez. Ternyata Alexander ini adalah seorang kapten polisi berpangkat tinggi, makanya agak susah menangkapnya kalau tidak mempunyai bukti yang cukup kuat. Kemudian sewaktu Marco ingin dibawa, tiba-tiba Lino melemparkan sebuah granat di dalam kantor, dan membuat semuanya kucar-kacir. Lalu Lino menghajar polisi-polisi korup itu dan langsung membawa Marco kabur dari sana. Lalu kejar-kejaran pun terjadi, semua unit polisi dikerahkan untuk mengejar Lino yang membawa Marco di bagasi mobilnya. Ternyata Marco ini ingin dibunuh oleh Alexander Rez, namun Lino pun sekarang menjadi target juga oleh Rez. Cici pun ikut ambil bagian dalam kejar-kejaran ini, namun Lino ini ternyata sangat pandai mengemudi sehingga sangat sulit untuk menangkapnya. Selepas terowongan tiba-tiba mobil yang dikendarai Cici terbalik dan terhempas cukup jauh, Lino pun sempat berhenti sejenak mengkhawatirkan keadaan Cici. Namun polisi yang ada di belakang Cici terus mengejar sehingga Lino pun segera menekan gas dalam-dalam untuk kabur kembali, dan Cici pun langsung berganti mobil untuk melanjutkan pengejarannya. Terlihat polisi korup sedang menerima telepon dari Alexander Rez yang sedang marah-marah karena anak buahnya belum juga bisa menghabisi Lino dan Marco. Di sisi yang lain Cici pun menghubungi Lino untuk berhenti dan menyerahkan Marco kepadanya, namun saat ini Lino tidak percaya terhadap siapapun. Kemudian komunikasi mereka pun terputus. Cici dan rekannya pun tiba di perbatasan antara Perancis dan Spanyol, tapi mereka masih tidak bisa menemukan Lino. Mereka pun menjadi heran di mana posisi Lino bersembunyi dari petugas yang menghadang di perbatasan. Ternyata Lino tidak melewati perbatasan melainkan ia menuju ke sebuah lokasi yang masih berada di negara Perancis. Di sana ia mengeluarkan Marco dari bagasi mobilnya, ternyata Marco akan dijemput oleh polisi Spanyol yang juga mencari Marco.
Sewaktu di perjalanan Lino pun kembali bertemu polisi dan aksi kejar-kejaran pun terjadi lagi. Ternyata ia sedang mengecoh petugas agar tidak memeriksa mobil van yang membawa Marco. Dan pada akhirnya Lino tertangkap oleh pasukan Cici. Di perbatasan terlihat pemeriksaan sangat ketat. Kemudian mobil van yang membawa Marco pun berputar agar luput dari pemeriksaan. Di ruas jalan yang lain Alvaro yang berada di dalam mobil van itu pun dihadang oleh dua orang bersenjata, diduga mereka adalah anak buah Res. Kemudian mendengar kalau Alvaro dalam bahaya, Lino pun segera mempersiapkan senjata andalannya di depan mobilnya dan ia juga akan dibantu oleh si Cici untuk membantu Alvaro. Kemudian Cici dan Lino pun bergegas pergi dengan mobil masing-masing di mana Alvaro sedang dalam bahaya saat ini. Lino pun menghidupi tegangan tinggi di mobilnya, karena itu adalah senjata andalan yang terdapat di mobilnya. Sialnya supir Alvaro pun tertembak maka mereka harus bersembunyi untuk sementara sampai Lino dan Cici tiba. Tak berselang lama Alvaro dan kawan-kawan pun kembali dikejar oleh anak buahnya Alexander Res. Tiba-tiba si Cici pun muncul dari semak-semak guna membantu Alvaro. Akhirnya 3 buah mobil anak buah Alexander pun dapat dilumpuhkan. Namun kenapa Cici menyerempet mobil van yang membawa Marco hingga terguling? Lino pun sampai di sana, di mana Marco keluar dari mobil van dan Alvaro masih terduduk atas hempasan yang barusan ia terima. Namun seorang anak buah Cici pun menahan Lino dan memasukkannya ke dalam mobil. Kemudian Cici mendapat telepon dari seorang bernama Mos. Mos ini minta agar Cici menyerahkan kepadanya untuk diserahkan kembali ke Alexander Res. Namun Cici pun meminta agar Lino juga dibebaskan, dan Mos pun tidak memenuhi permintaan Cici. Lino tetap akan ditahan dan tidak ada yang bisa engkau lakukan saat ini, ungkap Mos. Namun Cici kembali mengancam untuk menyerahkan Marco ke polisi Spanyol yang ada di perbatasan. Dari kejauhan terlihatlah sebuah mobil sedan Audi berwarna hitam datang mendekat. Ternyata itu adalah polisi korup kaki tangannya Alexander Res. Kedatangan mereka adalah untuk menghabisi Marco dan Lino. Lino dan yang lain merasakan ada yang aneh, benar saja tiba-tiba 2 orang polisi korup itu menembaki mereka semua. Selagi mereka saling tembak, Marco langsung naik ke mobil polisi dan kabur dari sana, di mana di dalam mobil itu ada juga Lino yang sedang terborgol. Untungnya sebelum sempat mengejar Marco dan Lino, muncullah Alvaro dan segera menghabisi 2 orang polisi korup itu. Cerita beralih ke mobil yang dikendarai Marco. Di dalam sana Lino terus memukul Marco yang sedang menyetir. Setelah berhasil mematahkan kursi setir, akhirnya mobil itu pun menabrak sebuah pohon, dan mereka pun terhenti di sana. Tak lama kemudian Cici pun sampai di sana, ia langsung memeriksa dan ternyata Marco dan Lino pun sudah tidak ada di dalam mobil itu. Namun terlihat di semak-semak kalau Lino sedang menyeret Marco menjauh dari jalan raya. Mereka menemukan sebuah rumah. Lino dan Marco pun langsung memasuki rumah itu. Tanpa mereka sadari mereka telah melewati perbatasan, dan sekarang mereka berada di Spanyol. Ternyata rumah itu ada penghuninya, lalu Lino pun menyuruh wanita itu untuk pergi dari sana. Lino pun mengunci rumah itu dan segera minum, sepertinya ia sangat kehausan. Setelah selesai minum datanglah Marco dari belakang menusukkan pisau di belakang dan depan, Lino pun terjatuh. Tiba-tiba wanita si penghuni rumah tadi belum pergi, dan melihat Lino ditikam ia pun langsung menelpon polisi. Apesnya ia ketahuan oleh Marco. Marco pun langsung mengejar wanita tersebut. Tanpa butuh waktu lama wanita pemilik rumah itu dapat ditangkap oleh Marco, kemudian wanita itu menjadi sandera buat Marco. Tiba-tiba muncullah Cici dengan menodongkan senjata ke arah Marco. Cici pun langsung menyamperi Lino yang sedang bersimbah darah. Kemudian Cici pun melemparkan senjata ke arah Marco, dan saat Marco lengah Cici pun langsung menghadang Marco dan mereka pun bergulat. Alhasil wanita sandera tadi berhasil selamat.
Akhirnya sebelum sampai di tangan Alexander Rez, Marco pun tertembak sewaktu bergulat dengan Cici. Marco pun tewas, namun misteri di mana Alerkis belum bisa ditemui, dengan begitu mereka masih juga belum bisa menangkap Alexander Rez. Oke guys, sekian dulu ringkasan film kali ini yang berjudul Lost Bullet 2. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi ke ringkasan film berikutnya.